Kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997, yang mana korban pembunuhan ini mencapai 42 orang. Dan semuanya adalah wanita. Konon tujuannya untuk menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajari. Dukun ini bernama Ahmad Suraji. Suraji hanya seorang pria tamatan SD, sosok pria kurus dan jangkung. Ia lahir pada 10 Januari 1949. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Jogan dan Sartik. Ia terlahir dengan nama Sagimen. Sang ayah meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang karena saat kecil Suraji pernah tercebur ke dalam sumur, namun ia masih selamat. Sejak umur 12 tahun, Suraji mulai tertarik mempelajari ilmu perdukunan secara otodidak. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Suraji ini menikah dengan wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Dari pernikahan itu, Suraji dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Hingga suatu hari, Sartika ibunya dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Dengan alasan ia ingin punya seorang anak perempuan. Sementara Tumini hanya bisa memberikan anak laki-laki. Ibunya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Namun, ia shock saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik kandung dari Tumini. Bahkan, Suraji ini tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya sekaligus, yakni Tuminah dan Ngatiah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, namun Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu untuk tinggal satu atap. Suraji yang sudah tidak tahan akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumahnya. Pada suatu malam saat tidur, Ahmad Suraji ini mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Di dalam mimpi, Suraji dijanjikan akan diwarisi sebuah ilmu yang mahasakti. Katanya ilmu tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Namun, syarat yang harus dipenuhi juga tidaklah mudah. Untuk menguasai ilmu ini, secara sempurna Suraji harus menumbalkan 72 wanita. Dan salah satu syaratnya adalah menghisap air liur mereka. Suraji sempat bimbang sebenarnya. Namun, apa daya hasrat untuk memiliki ilmu yang mahasakti, apalagi ilmu ini dikatakan bisa untuk menolong orang. Dan dalam hatinya, akhirnya ia menyimpulkan tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Entah akhirnya ia benar-benar menjadi sakti atau tidak, oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan datuk akhirnya disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta tolong atau meminta saran berobat karena sakit. Pasang susuk agar terlihat cantik, mengikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul lainnya. Dari sinilah pembunuhan yang dilakukan oleh Suraji dimulai. Para calon korbannya akan diberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan alasan agar tujuan mereka tercapai. Di sana para korban akan diminta untuk membuka seluruh pakaian dan perhiasannya, karena demi mencapai tujuan, mereka pun menurut saja. Dan disinilah ketika mereka lengah, dari belakang Suraji akan mendekap leher mereka hingga mereka kehabisan nafas dan tewas. Setelah itu barulah Suraji melakukan ritual dengan menghisap air liur para korban. Setelah itu para korban langsung dikuburkan di kebun tebu tersebut. Dari banyaknya korban, masih ada 1 orang korban yang beruntung dan berhasil melarikan diri dari kebiadaban Suraji. Sebut saja namanya Yanti. Suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, ia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji. Yanti yang tergoda lantas mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya konsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacakan mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi oleh Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji pada malam hari di perbatasan desa.
Karena tak curiga, Yanti mengiyakan permintaan Suraji. Di dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu. Suasananya benar-benar sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, kamu harus mengikuti ritual ini. Semua pasienku pun juga melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti pun akhirnya pasrah dan mau saja. Sesampai di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan mengembarkan tikar kecil. Ia diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan rezekinya lancar sangat besar, ia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya sehingga tidak selai pun benang menempel di tubuhnya. Dari belakang, mantra-mantra mulai dibacakan. Kemudian dari dalam karung Suraji mengeluarkan sebuah skop dan alat-alat yang biasa digunakan untuk menggali tanah. Kemudian ia membuat sebuah lubang galian kecil yang katanya untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tapa pendem, yaitu dengan mengubur diri. Di sini sebenarnya Yanti mulai curiga. Namun, Suraji kembali bisa meyakinkan hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji membekap kencang tubuh Yanti. Secara refleks, Yanti melawan karena mengira dia akan diperkosa. Beruntungnya, Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke dalam lubang galian itu. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian seala kadarnya dan melarikan diri. Yanti pun pulang dengan tubuh perih karena gesekan dengan batang-batang tebu yang juga menggunakan pakaian sekedarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggapnya sebuah aib. Betapa beruntungnya ia, karena ia masih bisa selamat, tidak seperti 42 orang lainnya yang memiliki nasib sial hingga harus mati di tangan pria bejat ini. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1993, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat tanpa busana terkubur di dalam ladang tebu. Warga pun datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga bernama Sri Kemaladewi sudah menghilang selama 3 hari. Mereka pun takut mayat yang ditemukan adalah Maya Dewi. Namun ternyata mayat itu benar-benar adalah Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal pun bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya yaitu Tumin. Bahkan mereka dikabarkan telah pisah ranjang. Orang tua Dewi yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Dan untuk keperluan penyidikan, suami Dewi pun ditahan. Namun pihak polisi tidak mau terburu-buru untuk menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan mengidentifikasikan bahwa Tumin tidak bersalah. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Namun, kasus itu terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarkan ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri, ucap Suraji. Lagi-lagi penyelidikan terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun polisi juga tidak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Mereka semua merupakan pasien dari Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Akhirnya, di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya adalah milik Dewi. Suraji dan ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji dan ia pun mengaku membunuh Dewi. Polisi pun terus mendesak Suraji hingga semula yang hanya mengaku membunuh Dewi
Suraji kemudian mengaku telah membunuh 16 wanita dan ia mengaku lagi menjadi 42 wanita. Hingga pada tahun 1997, masyarakat Indonesia dibuat geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 41 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya dinyatakan adalah jasad wanita dan dalam keadaan telanjang. Mereka kira-kira berumur 13-27 tahun. Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu kesaktian. Akibat perbuatannya, Suraji dijatuhi hukuman mati dan istrinya diberi hukuman seumur hidup. Hingga menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji sempat mengajukan permohonan terakhir kepada pengadilan. Dia meminta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istrinya Tumini. Permintaan ini pun dikabulkan pada 10 Juli 2008. Hukuman mati dilakukan sekitar pukul 10 malam. Suraji dihadapkan di depan 12 orang regu tembak. 3 peluru bersarang di dadanya. Yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Dukun Suraji. Kurang lebih seperti itu cerita dari Dukun Suraji yang membunuh 42 wanita di ladang tebu. Demi untuk mendapatkan kesaktian yang katanya bakal diturunkan kepada Suraji dari bapaknya.